السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaifa halukum fi hadha as-sabah? كيف حالكم يا أبنائي الطلبة؟ Bikhair Ustaz, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bikhair. Kita masih di dalam pembahasan mengenai kitab Al-At'imah. Ya, kita sudah membahas mengenai makanan yang ditetapkan kehalalannya dan juga makanan yang ditetapkan keharamannya. Ya, kemudian selanjutnya kita membahas tentang makanan yang didiamkan ketetapannya oleh peletak syariat. Makanan yang didiamkan ketetapannya oleh peletak syariat, yaitu didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makanan yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa makanan itu haram, maka dia adalah halal. Ya, tidak ada dalil yang menyatakan makanan itu haram, maka dia adalah halal. Karena hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal, wa ma harrama fahuwa haram, wa ma sakata anhu fahuwa afiyah. Faqbalu min Allahi afiyatah, fa inna Allaha lam yakun nasiyan." Thumma tala hadhihi al-ayah, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Apa yang Allah SWT halalkan dalam kitabnya, kata Nabi SAW, apa yang Allah SWT halalkan dalam kitabnya, maka ia adalah halal. Dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia adalah haram. Dan apa yang Allah SWT diamkan, maka ia adalah kebebasan. Maka terimalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kebebasan itu. Karena Allah SWT tidak akan lupa terhadap sesuatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala di dalam surah Maryam ayat 64, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Tuhanmu itu tidaklah lupa. Jadi makanan yang didiamkan oleh syariat, maka dia adalah halal. Ketika tidak ada dalil yang menyatakan bahwasannya makanan itu haram,
maka dia adalah halal. Karena apa? Hukum asal pada segala sesuatu adalah mubah. Ini ya, ini makanan yang didiamkan oleh syariat, maka dia adalah halal. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya adalah tentang makanan yang makruh dimakan. Jadi di sana ada makanan-makanan yang makruh dimakan. Yaitu apa? Makan bawang merah mentah. Makan bawang merah mentah, ini makruh. Tapi kalau makan bawang merah yang sudah dimasak, yang sudah digoreng, maka ini tidak mengapa. Ya, makan bawang merah mentah, makan bawang putih mentah, dan yang semisal, yang seperti bawang merah mentah dan begitu juga bawang putih mentah, artinya punya bau yang tidak sedap, maka dia adalah makruh. Seperti apa? Bawang bombay mentah dan lobak. Ya, lobak, ya, lobak. Ini agak apa? Agak Lobak bau, Ustaz. Iya. Iya, mempunyai bau yang tidak sedap. Iya, jadi apa saja yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Iya, kalau rokok itu haram, ya kan? Akan tetapi Kalau orang yang jengkol, merokok, Ustaz? apa? Jengkol. Kalau jengkol, peti. ya jengkol, ya semisal itu juga lah, kan bau itu ya. Pokoknya apa saja yang mengeluarkan bau, ya kayak ini juga ya kan, durian itu agak bau juga ya kan. Ya, artinya ini apa saja yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka ini makruh. Khususnya ini ketika kita hendak pergi ke masjid, karena ini akan mengganggu orang yang di samping kita, hilang kekhusyuannya. Maka oleh sebab itu juga termasuk orang-orang yang tidak mandi, ya kan? Orang yang tidak mandi, malas mandi, ya kan? Mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya, ini akan mengganggu apa? Jemaah yang ada di sampingnya, dan begitu juga mengganggu malaikat-malaikat yang ada di masjid. Jadi bukan saja yang terganggu orang yang di sampingnya, ya, dari kalangan manusia, akan tetapi para malaikat juga terganggu dengan bau kita. Karena kita makan bawang merah mentah, bawang putih mentah, ya, karena ya malaikat ini terganggu, kata Nabi SAW, dari apa-apa yang manusia itu terganggu dengannya. Jadi kalau kita merasa terganggu dengannya, maka malaikat juga terganggu dengannya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan apa? Orang yang makan bawang, ya, makan bawang putih, bawang merah, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Artinya jangan dia menghadiri salat berjamaah, ya, gitu ya, sampai hilang apa? Baunya. Dan baunya, bau apa namanya, bawang merah mentah dan juga bawang putih mentah itu dengan cara dimasak, ya, dengan cara dimasak. Jadi kalau sudah dimasak maka ini tidak mengapa, karena umumnya kita makanan-makanan kita itu pakai bawang, ya kan, dan juga pakai bawang putih. Karena kalau makanan tanpa adanya bawang merah dan bawang putih kurang enak, kurang sedap. Itu tidak mengapa. Kenapa? Karena bawang merah dan bawang putihnya itu apa? Dimasak. Ya, sampai-sampai kita buat nasi goreng pun pakai bawang merah dan bawang putih. Ya, karena dimasak dia tidak mengapa. Jadi kalau yang makruh itu adalah makan bawang merah dan bawang putih yang mentah, ya. Tapi kalau sudah dimasak maka ini tidak mengapa.
Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang makan, maka ketika kita makan, maka hendaknya kita makan itu sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita makan ada adab-adabnya. Yang pertama, sebelum kita makan hendaknya kita membaca tasmiyah, membaca bismillah. Jadi cukup bismillah saja tanpa adanya ar-rahmanir rahim. Ya, bismillah. Ya. Ya, ketika kita mengawali makan jangan lupa membaca bismillah. Kemudian hendaknya kita makan itu dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Ya, kecuali kalau tangan kanannya itu putus. Enggak punya tangan kanan, yang ada dia cuma tangan kiri. Ini lain ya. Ya. Jadi makanlah dengan tangan kanan. Kemudian ketika kita makan berjamaah, ya, dengan satu keluarga, dengan abang, adik atau orang tua, maka ketika kita makan bersama, yaitu dengan satu talam, maka makanlah makanan yang terdekat. Jangan kita makan makanan yang dekat dengan saudara kita yang makan dengan kita. Jadi makanlah yang terdekat dengan kita. Nah, ini sesuai dengan sunnah. Ya, inilah yang sesuai dengan sunnah. Ya. Dan bagi kita, ya, dan hendaknya makanan-makanan kalau kita makan berjamaah, hendaknya makanan yang enak itu diletakkan di tengah. Ya, letakkan di tengah. Ya, jangan ya, kita ambil kemudian ya saudara kita atau teman kita itu tidak mendapatkan makanan yang enak itu. Maka ya makanlah kita makanan yang terdekat dengan kita. Kemudian selanjutnya adab makan, ketika kita selesai makan, maka jangan lupa membaca alhamdulillah. Ya, banyak ya doa yang diajarkan Nabi SAW setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau dengan membaca doa alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Atau dengan membaca doa alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, sedangkan doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana, ya, wa ja'alana minal muslimin, ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya. Hadis yang sahih tentang doa setelah makan adalah apa yang telah Ustaz sebutkan tadi. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah aja, Ustaz. Apa? Alhamdulillah saja tidak mengapa. Iya, tidak mengapa. Tapi kalau bisa diusahakan ya kita hafal apa yang diajarkan oleh Nabi yang sahih. Nah, kemudian sunnahnya makan, ya, adabnya makan, dan ini memang kalau kita makan itu berjamaah. Kalau dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW itu makan berjamaah, maka beliau menggunakan sufrah. Ya, sufrah itu seperti hamparan. Ya, seperti kalau kita ini plastik ya. Ya, kalau kita ini plastik, sekedar plastik yang dihamparkan kemudian diletakkan makanan padanya. Kemudian makan berjamaah. Ya, dan juga disebutkan bahwa dahulu ada nampan yang besar. Ya, Nabi SAW dan para sahabat itu makan bersama. Ya, dengan nampan yang besar. Ini kalau kita makan berjamaah. Ya, makan berjamaah. Dan ini memang berkah ya, khususnya ketika makan misalkan dengan keluarga. Ya, dan Nabi SAW dia tidak makan di atas meja makan.
Dan juga Nabi SAW tidak makan dengan mangkok yang kecil. Dan juga Nabi SAW tidak dibuatkan roti yang lembut. Artinya memang makanan Nabi SAW itu ya sangat sederhana sekali. Tidak seperti makanan kita yang sangat lezat. Ya, tepung gandumnya pun yang kasar-kasar. Ya, jadi ya kalau mungkin kita makan, kita mungkin nggak doyan makanan Nabi SAW. Ya, jadi Nabi SAW itu ya sederhana, makanannya itu sederhana. Nah, kemudian makan itu dimakruhkan kita makan dengan bersandar. Makruh ya, bersandar hingga sampai bersandar. Kalau kursi kan bersandar juga ya kan, makruh. Boleh ya boleh, tapi makruh hukumnya. Ya, karena disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa hadis Aisyah, dia berkata, wahai Rasulullah, aku korbankan diriku demi dirimu. Makanlah dengan bersandar, karena itu lebih mudah bagimu. Lalu beliau menundukkan kepala beliau sampai keningnya hampir menyentuh tanah. Beliau bersabda, tidak, akan tetapi aku makan sebagaimana seorang hamba makan. Aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Ya, di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak makan dengan bersandar. Jadi makan bersandar itu makruh hukumnya. Tapi kalau bersandar ya tidak haram. Ya, tidak berdosa dia, tapi makruh. Ya, apalagi ya kita kan rata-rata pakai kursi ya kan. Kalau sudah pakai kursi ya bersandar ya kan. Itu lebih enak. Ya, karena Nabi SAW itu dia makan tidak di meja memang. Ya, tidak di meja. Ya, tidak makan di atas meja. Iya, jadi itu dia ya. Kemudian selanjutnya adab makan adalah tidak boleh mencelah makanan. Tidak mencelah makanan yang dia tidak ingin memakannya. Ya, mencelah itu ya kalau nggak suka ya udah diam saja. Jangan dicelah. Ya, celah itu ya agak menjelekkan ya satu makanan. Begini-begini. Nah, dia karena nggak suka dengan makanan tersebut. Ya, Nabi SAW ya kalau dia tidak suka makan ya sudah diam saja. Ya, tidak mencela. Ya, Nabi SAW tidak pernah sekalipun mencela makanan. Kalau Nabi SAW berselera padanya, maka Nabi makan. Namun kalau Nabi SAW tidak selera dengan makanan itu, maka Nabi meninggalkannya saja. Tak ada komentar dari Nabi. Artinya dia tidak mencela. Yaitu adab makan. Artinya kita jangan mencela makanan yang kita tidak ingin memakannya. Ya. Kemudian kalau kita makan berjamaah, maka makanlah dengan memulai dari pinggir nampan. Dari pinggir. Jangan tengahnya makan bersama, tengahnya bolong. Pinggirannya apa? Karena banyak yang enak. Pinggirannya itu enggak dimakan. Nah, ini makruh ya, memulai makanan itu dari tengah. Ya, makan itu ya walaupun kita apa? Ya sendiri, tapi makanlah itu dari apa juga? Dari pinggirnya. Jangan makan ya memulainya itu dari tengah. Karena memang keberkahan ketika kita makan, keberkahan itu turun itu dari tengah makanan itu. Ya, keberkahan kata Nabi SAW mengatakan innal baraka tanzilu fi wasatiha. Sesungguhnya keberkahan itu turun di tengah makanan. Ya, tengah-tengah piring itu. Ya, maka makanlah itu dari pinggir. Ya. Kemudian selanjutnya ya, ini untuk makanan, khusus makanan yang bisa kita pegang seperti halnya roti, kue, kurma. Sate. Maka kalau nasi ini agak berat, ya kalau nasi nggak bisa. Yaitu kita makan dengan menggunakan 3 jari. Nah, itu bisa kita praktekkan, ya makan kue, makan bakwan.
Iya kan? Kalau nasi nggak bisa lah. Nah, iya. Tapi kalau bisa itu ya walaupun dengan 5 jari kita menggunakan makan nasi. Kalau bisa jangan besar-besar kali. Apa namanya? Oh, ngambil nasi itu sampai 1 kepal, iya kan? Nah, kalau bisa itu ya artinya tidak begitu banyak makan ngambil nasinya itu sampai sampai apa? Satu apa namanya itu? Ya bisa untuk melempar Menggenggam, orang. Ustaz. Iya, sampai 1 genggam sampai bisa ngelempar kepala orang. Iya, kalau bisa, walaupun kita dengan nasi itu kita dengan jari kita 5 jari, kalau bisa yang kita ambil itu tidak terlalu banyak. Nah, jadi sunnah menggunakan 3 jari itu bisa kita praktekkan ketika kita makan, misalkan makan roti, iya, makan kue, makan kurma. Nah, ini bisa kita praktekkan. Dan setelah selesai kita makan, hendaknya kita mengecupnya, menjilatnya. Ini sunnah dan keberkahan. Ya makanya ketika makan itu dicucilah dulu tangannya, ya kan? Nah, jangan ya kan? Cuci tangan, ya kan? Jadi setelah kita makan hendaknya kita bersihkan. Jangan kita anggap bahwa orang makan habis itu menjilati, ini congok kali ini. Nah, congok, bukan congok, ini sunnah. Ya. Nggak boleh kita kalau udah tahu ilmunya ini, nengok orang habis makan dia jilati jarinya kita katakan congok. Karena ini bisa Karena bisa jadi kita bisa mengejek sunnah Nabi SAW. Karena kita udah tahu itu sunnah. Makanya jangan kita mengejek ya teman kita karena dia mengamalkan sunnah ini. Kemudian selanjutnya, makanan yang terjatuh, tercecer saat makan hendaknya dikutip. Kalaupun kita merasa ini kotor, misalkan nasi, ya dicuci lah dulu. Ya, cuci. Makanya di situ pentingnya kadang, ya artinya kalaupun kita ambil yang tercecer. Ya, kita bersihkan. Ya, kalau kotor makanan tersebut kita bersihkan. Karena kalau kita biarkan, maka kita biarkan makanan itu untuk setan. Jadi makanan setan dia. Nah, ya, jadi makanan setan. Jadi makanan-makanan yang tercecer, yang mubazir itu, ya tercecer, itu jadi makanan setan. Makanya kalau makanan-makanan kita yang enggak habis, ya itu kita biarkan itu untuk kita berikan kepada syaitan. Wala yada'ha lisyaitan. Nabi SAW mengatakan jangan engkau biarkan makanan itu untuk syaitan yang tercecer. Begitu juga makanan kita yang tidak habis. Makanya kalau kita ngambil makanan dikira-kira, diperhitungkan. Jangan terlalu banyak sehingga tidak habis. Nanti kalau tidak habis, maka ini kita telah membiarkannya untuk kita berikan kepada setan. Nah, kemudian selanjutnya di samping kita setelah selesai makan, kita dianjurkan untuk menjilat menjilat jari jemari. Begitu juga kita dianjurkan untuk mengusap piring kita dengan jari kita. Artinya kita usap, kita bersihkan, sehingga kalau bisa piring kita itu bersih, bersih seperti seperti udah dicuci dia. Iya, ya kita usap piring kita yang kita gunakan untuk makan, kemudian kita jilat ya ke jari kita yang kita usap-usap ke piring tersebut. Dan jangan kita anggap ini rakus, ya kan? Kerakusan ini. Ya, jangan, ini sunnah. Ya, karena berdasarkan ucapan Anas, dia mengatakan di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kami agar kami memunguti makanan yang tersisa pada nampan, pada
piring. Ya, dibersihkan sehingga tidak tersisa. Ya, Nabi SAW memerintahkan untuk menjilati jari-jari tangan dan nampan piring. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di mana keberkahannya. Ya, bisa dipahami anak-anak Ustaz? Ya, jadi kalau bisa ketika makan, bersihlah. Ya, kita bersihkan jari kita. Kita bersihkan juga apa? Piring kita, sehingga tidak tersisa, bersih, kilat, seperti udah dicuci. Ya kan? Seperti udah dibersihkan. Itu ya. Nah, inilah pembahasan kita tentang bab at'imah. Ya, tentang makanan. Ya, tentang makanan. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, anak-anak Ustaz. Ya, tentang masalah bab makanan ini. Ya, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Ya, makanan-makanan yang dihalalkan. Kemudian makanan-makanan yang didiamkan oleh syariat. Ya, kemudian makanan-makanan yang makruh untuk dimakan. Ya. Itu ya. Ustaz, kalau makanan yang jatuh di Gimana? Ya, agak ya, ulangi lagi. kalau makanan yang jatuh di tanah gimana, Ustaz? Ya, kalau bisa dibersihkan, bersihkan. Artinya buang yang apa namanya? Buang yang nggak bisa diselamatkan. Tapi kalau nggak bisa diselamatkan, ya cemana lagi? Apa, Pak? Iya kan? Tapi biasanya kalau udah di tanah ini berat ya kan? Iya kan? Apalagi kalau sudah apa? Ya mohon ampunlah kepada Allah, istighfar. Makanya kita harus hati-hati. Oh ya, makanan itu ya jangan sampai apa namanya sampai terjatuh, sehingga ketika jatuh kita pun udah merasa jijik dengan makanan itu. Kalaupun dibersihkan pun agak berat kita ya kan untuk makannya. Ya, kalaupun memang nggak Apalagi bisa. Ustaz kalau udah ada yang bilang 5 menit. Udah 5 menit. Udah 5 menit ya. Itu kan kesalahan orangnya. Makanya yang kewajiban kita ini adalah makanan kita yang jatuh. Kalau makanan orang lain itu urusan orang lain lah. Kalau kita kan merasa ya kadang merasa jijik kan. Kecuali kalau makanan apa misalkan anak kita atau istri kita, itu berbeda ya kan. Dan khususnya untuk menjilat ini tidak mengapa. Misalkan apa? Misalkan istri kita, kalau kita punya istri, dia nggak mau menjilat tangannya, ya kita jilat tangan dia. Artinya makanan, sisa makanannya itu, ya, tidak mengapa, karena memang kita nggak tahu keberkahan itu, ya kan? Ya misalkan anak untuk mengajari, tapi biasanya orang anggapnya ini apa? Kecongoan, tapi bukan congok ini, ya kan? Ya, ini berkah. Ya mungkin ini aja ya anak-anak Ustadz ya yang Ustadz cintai, dan insyaallah nanti ke depan, dan untuk praktek dan sebagainya antum lengkapi ya catatannya, dan ya antum kirimkan apa yang antum catat ya, dan insyaallah untuk praktek ya untuk tugas dan sebagainya Ustadz ambil dari itu saja ya, dan mungkin nanti Ustadz lihat juga dari kehadirannya. Secara khusus memang Ustadz tidak membuat apa namanya praktek secara khusus ya, itu saja ya, artinya antum tulislah apa yang antum catat ya. Mungkin ini aja ya yang bisa Ustaz sampaikan, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.